Tapi kalau dengan kendaraan itu jauh dari rumah Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, maka kendaraan itu menjadi laknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi rahmat insyaallah. Karena ada orang-orang yang bersampul rahmat, sepertinya nikmat, padahal dia adalah azab. Itulah yang dikatakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tak sadar. Wa umli lahum, kuulur. Umli, macam main layang-layang diulur, sengaja diulur makin tinggi, makin jauh, semakin makin tinggi tersangkutnya, makin payah jatuhnya, supaya makin jauh dari rahmat. Nauzubillah. Ini azab yang diberikan Allah di dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kuulur umurnya panjang, kuulur duitnya banyak, kuulur badannya sehat. Fir'aun badannya sehat, Fir'aun kekuasaannya tinggi, Fir'aun tak pernah sakit, tapi sebenarnya itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari rahmat Allah, supaya semakin lama azabnya dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari istidraj ini. Jangan heran ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunat Senin Kamis, pengajian tak tinggal, tapi tiba-tiba sakit. Lalu kemudian punya tetangga tak pernah sholat, tak pernah pengajian, tak pernah berinfak, tak pernah berzakat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya lancar. Terlintas di pikirannya, mungkin Tuhan sudah lupa. Maka Allah bantah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada yang lupa, tak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mempermainkan dia dengan istidraj. Adapun orang yang sudah sholat, sudah berzikir, sudah puasa, sakit, rugi, bangkrut, ada yang diinginkan Allah dari hamba itu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Gundah gulana, sakit, demam panas, syaukin yastakuha, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Begitulah cara Allah mengampunkan dosa seorang hamba. Hatta tamshi 'alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi, maka nas alaihi khati'ah, tak ada lagi dosanya karena sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang tak Islam. Sampai saya ke Fak-Fak, sampai ke Raja Ampat, sampai ke Sorong di Papua Barat, semua yang di tepi pantai, di tepi laut, di tepi sungai, semuanya bersyahadat. Dakwah tak sampai ke daratan, tak sampai ke gunung, tak sampai ke bukit. Kenapa? Karena memang transportasi dulu adalah laut, bahtera, kapal, maka dakwah hanya sampai di tepi-tepi saja. Lalu kemudian darat itu, banyak orang sekarang mengatakan, kenapalah ulama-ulama dulu tak berdakwah sampai ke gunung, akhirnya yang di gunung belum dapat. Tapi bagi orang yang berpikir, yang di gunung, yang di darat itu sengaja mereka tinggalkan jatah untuk kita. Kalau yang di gunung itu pun mereka Islamkan juga, lalu kita masuk surga pakai apa? Apakah cukup hanya dengan bismika Allahumma ahya wa amut? Itu doa makan. Dakwah, orang yang paling rugi selama hidupnya adalah orang yang pernah hidup bernafas dengan udara dari Allah, paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, bernaung di bawah atap langit Allah, tapi tak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dulu dua-duanya dapat. Sultan Asy-Syarif Abdurrahman bin Maulana Sultan Husain bin Ahmad Al-Gadri, dua-duanya dapat. Dunianya dapat dengan kekuasaan Rabbana atina fid dunya, khairatnya dapat. Membangun masjid, membangun peradaban Islam. Berapa orang dapat hidayah karena dakwahnya? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Jadi sebenarnya kita hari ini sedang mengukur bayang-bayang kita. Mereka dua-duanya dapat, politiknya dapat, agamanya dapat, kesultanannya dapat, kerajaannya dapat, masjidnya dapat. Kita kalau tak dapat kekuasaan, tinggal satu lagi, memakmurkan masjid. Sudahlah kekuasaan tak dapat, bangun pula jam 8 pagi. Rezeki sudah dipatok, ayam diterkam kucing, dimakan musang. Apalagi yang tersisa untuk umat ini? Maka di antara doa kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Jangan sampai tidur di waktu pagi, karena waktu pagi itulah Allah sedang membagi-bagikan rezekinya. Dan alhamdulillah yang mengamalkan ajaran ini bukan orang Islam. Suatu ketika saya sedang jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel. Dari hotel ke masjid agak jauh sedikit jalan kaki. Pagi-pagi kami jalan kaki. Warung-warung kopi sudah buka semua. Sebelum azan subuh warung kopi sudah buka. Tapi yang punya warung kopi bercelana pendek tak sholat subuh. Yang orang Islam kesiangan semua. Di mana tempatnya ini Pak Ustadz? Tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Kita sedang otokritik, mengkritik diri kita sendiri di dalam. Kalau ulama-ulama dulu, para habaib yang datang ke Nusantara, melewati lautan Teluk Arab, dipukul ombak, diempas gelombang, mereka kemari untuk supaya nenek moyang bangsa Melayu, Nusantara, Nusa, pulau, antara, di antara dua benua, di atas benua Asia, di bawah benua Australia, di antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah. Juzur, pulau-pulau, Hindiyah, India, pulau-pulau yang ada di balik India. India, Bangladesh, ada pulau-pulau. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di atasnya Filipina, Moro. Ini pulau-pulau ini di balik India. Karena memang setelah India langsunglah ke pulau ini. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur, pulau-pulau, Al-Hindiyah, pulau-pulau India. Lalu kemudian orang Belanda menyebutnya Indonesia. India, Nesia, pulau-pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini takdir yang tak bisa kita tolak. Kita memang sudah ditakdirkan Allah untuk lahir dan besar di pulau-pulau ini. Tak pernah datang malaikat waktu kita dalam kandungan ibu, lalu malaikat datang untuk memilih. Kau mau pilih hidup di mana? Amerika, Australia? Ini merupakan takdir Allah. Makanya di antara rukun iman yang enam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir besar di Pulau Sumatera, menjadi orang Sumatera sudah pilihan dari Allah. Tak dapat saya memungkiri, mengingkari itu. Dan ada pula saudara saya lahir di Pulau Kalimantan, besar di Pontianak, memang sudah takdir Ustadz Luqmanul Hakim. Tapi lalu kemudian jarak antar pulau ini tidak membuat kami jauh. Kami dipersaudarakan dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu ikatan, ikatan kebangsaan, ikatan dunia. Satu ikatan, ikatan yang kita pegang, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'asu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri semua kota-kota di Nusantara ini dibangun oleh ormas. Ormas itu artinya orang masjid. Orang-orang masjid inilah yang membangun kota peradaban. Maka jangan sampai melupakan masjid. Karena kalau kita melupakan masjid,
berarti kita melupakan perjuangan mereka yang membangun kota berdasarkan kalimah thayyibah. Waktu memancangkan tiang, waktu meletakkan batu, mereka berniat supaya warga kota, masyarakat yang mereka bangun itu berasaskan Islam, berdasarkan kalimah tauhid, supaya negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ada baldatun thayyibatun tapi tak wa rabbun ghafur, negerinya aman, damai, rezeki melimpah ruah, tapi tak ada tauhid di sana. Sedangkan Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak, yang dimintanya cuma dua saja, amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kamu dustakan ayat-ayatku ini, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Hujan memang tetap turun, tapi dulu hujan menumbuhkan padi, sekarang hujan mematikan padi. Karena hujan tak berhenti turun sampai akhirnya akar padi membusuk, akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Hujan dalam Al-Quran dibagi dua, satu hujan sebagai ghais, hujan rahmat, yang satu lagi matar, hujan laknat. Tapi yang subuh ini insya Allah rahmat ini, bukan laknat. Dari mana kita bisa membedakan sesuatu itu menjadi rahmat atau laknat? Kalau gara-gara hujan tak sholat subuh, laknat. Tapi walaupun hujan datang sholat subuh, rahmat. Mobil bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Bentuknya sama, mereknya sama, harganya sama, tapi dia bisa menjadi rahmat. Dengan kendaraan itu datang berjamaah, sholat, bawa anak istri, rahmat. Tapi kalau dengan kendaraan itu jauh dari rumah Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, maka kendaraan itu menjadi laknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi rahmat insyaallah. Karena ada orang-orang yang bersampul rahmat, sepertinya nikmat, padahal dia adalah azab. Itulah yang dikatakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj, min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tak sadar. Wa umli lahum, kuulur, umli, macam main layang-layang diulur, sengaja diulur makin tinggi, makin jauh, semakin makin tinggi tersangkutnya, makin payah jatuhnya, supaya makin jauh dari rahmat. Nauzubillah. Ini azab yang diberikan Allah di dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kuulur umurnya panjang, kuulur duitnya banyak, kuulur badannya sehat. Fir'aun badannya sehat, Fir'aun kekuasaannya tinggi, Fir'aun tak pernah sakit, tapi sebenarnya itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari rahmat Allah, supaya semakin lama azabnya dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari istidraj ini. Jangan heran ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunat Senin Kamis, pengajian tak tinggal, tapi tiba-tiba sakit. Lalu kemudian punya tetangga tak pernah sholat, tak pernah pengajian, tak pernah berinfak, tak pernah berzakat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya lancar. Terlintas di pikirannya, mungkin Tuhan sudah lupa. Maka Allah bantah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada yang lupa, tak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala sedang mempermainkan dia dengan istidraj. Adapun orang yang sudah sholat, sudah berzikir, sudah puasa, sakit, rugi, bangkrut, ada yang diinginkan Allah dari hamba itu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, gundah gulana, sakit, demam panas, syaukin yastakuha, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Begitulah cara Allah mengampunkan dosa seorang hamba, hatta tamshi 'alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi, maka nats alaihi khati'ah, tak ada lagi dosanya
karena sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakit-sakit, demam-demam kita itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Ada seorang hamba, sholatnya udah cukup, puasanya sudah cukup, zikirnya sudah banyak, sudah khatam Quran, sudah pengajian, sudah berinfak, sudah bersedekah, tapi rupanya setelah dihitung-hitung amalnya kurang untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Kalau anak-anak muda susah mengartikan Firdaus, VVIP, very very important person. Dihitung amalnya kurang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kasih dia ujian. Kalau dia sabar, maka berarti penuh amalnya. Itulah makna ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan memenuhi timbangan amalnya. Makanya hubungan kita dengan Allah ini dibangun berdasarkan husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Bersangka baik kepada Allah. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang baik. Allah Ta'ala ingin kita bersyukur. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang tak baik, Allah ingin kita bersabar. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. Kenapa? In asabat husarra, kalau yang datang itu senang, kenyang, tenang, lenang, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau yang datang itu susah, payah, sempit, dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi dia. Tidak ada cara lain kecuali bersyukur. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita rencanakan paginya cerah, sudah berdoa, sudah berzikir, panitia menyiapkan segala sesuatu, ternyata hujan, bersabar, baik bagi dia. Sudah direncanakan, ini akan menguntungkan, kalau dapat duit akan berinfak, akan bersedekah, bangun masjid, ternyata tidak beruntung, bersabar, niatnya dapat. Innamal a'malu binniyat. Berapa banyak niatul mukmin khairun min amali, niat lebih baik daripada amalnya. Loh, bagaimana ceritanya niat lebih baik daripada amal? Andai jadi dia laksanakan, mungkin amalnya rusak karena ada riya, karena ada sum'ah. Tak jadi dia laksanakan, tak ada riyanya, tak ada sum'ahnya, tak sempat dicakap-cakapkan, tak sempat ditengokkan, dipandangkan kepada manusia, dan amalnya bersih daripada riya. Sesungguhnya Allah ingin menjaga dia. Itulah mengapa orang mukmin yang berniat untuk tahajud malam, tertidur sampai azan subuh berkumandang, maka tetap dapat niat tahajud, pahala tahajud dapat, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Begitu dalam hadis sahih. Tapi jangan tiap malam. Orang yang berniat puasa lalu kemudian terlupa, tersilap, termakan, maka puasanya tetap jalan. Yang makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan sedekah kepada hambanya. Selama ini hamba bersedekah kepada fakir, miskin, yatim, sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah mendidik hamba ini sehingga akhirnya hamba itu menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya amal banyak kalau tidak ditutup dengan husnul khatimah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Macam tali. Tali ini ada pangkalnya, ada tengahnya, ada ujungnya. Yang diinginkan pangkalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Mudah-mudahan kita begitu semua insya Allah. Amin. Tapi saya nih Pak Ustadz pangkalnya tak baik. Saya pemabuk, saya pemakai, saya peminum, saya pezina, saya pelaku perbuatan maksiat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa semuanya. Maka Allah ingin kita bertaubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha diambil dari 3 huruf. Nasoha. Arti nasoha, saya masuk ke dalam hutan, dibawa oleh jamaah. Ustaz Somad, kita siapkan sepatu bot. Semana panjang sepatu bot? Sebetis lah Pak Ustaz. Nanti kita masuk ke hutan untuk panen madu. Ayolah,
Saya pun pakai sepatu boot, rupanya masuk ke dalam lumpurnya sepinggang, tinggal sepatu boot ke dalam. Berjalan kami hampir 40 orang, yang sampai masuk ke dalam 20, yang 20 lagi balik, tak lulus babak penyisihan. Saya kena malu segan sampai juga ke dalam. Sampai ke dalam, naiklah pemanjat. Rupanya ujung tali pancing yang pakai batu dilemparkan ke atas, tali pancing ini diikatkan pakai tali besar sebesar lengan. Sampai ke atas, jatuh ke bawah, tersangkut di cabang dahan, ditarik. Panjang tali itu 100 meter, 50 ke atas, 50 ke bawah. 2 orang tukang tarik, 1 naik ke atas, sampai ke atas. Begitu sampai ke atas, diambilnya parang panjang, dipotongnya lah sarang lebah tadi. Begitu dipotong, sarang lebah pun jatuh. Kami menunggu pakai kain di bawah. Nasoha, asal kata bahasa Arab nasuha, artinya menyaring sarang lebah sampai menetes madu di bawah. Lilinnya tinggal di atas, anak-anak lebah tinggal di atas, ranting kayu tinggal di atas, sampah-sampah tinggal di atas. Yang murni di bawah adalah madu asli, bawa pulang ke rumah. Katanya kalau asli ini bini mengamuk marah. Begitulah taubat nasuha. Artinya apa? Kita ini adalah saripati madu lebah, tapi kemudian ada lilitnya, ada sampahnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada anak-anak lebah. Tapi kemudian setelah disaring dengan penyaringan, penyaringan itu disebut dengan nasuha, diambil dari kata nasoha, itu juga lah nasihat. Tolong berikan saya nasihat Pak Ustadz, sebagaimana nasihat menghasilkan sesuatu yang halus. Dari mana ini datang? Dari madu lebah. Lebah ini Masya Allah tabarakallah dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Itulah dia surat lebah, namanya surat An-Nahl. Ada surat semut, namanya surat An-Namal. Kalau pakai mim, semut. Kalau pakai ha, lebah. Tapi jangan sampai keluar masjid lupa yang mana yang semut, yang mana yang lebah, yang mana tadi, entah namal, entah nahal, entah nahal, entah namal. Mudah hanya mengingatnya. Kalau yang lebah pakai ha, nahal. Kalau yang semut pakai mim, namal. Semut mim, namal. Lebah ha, nahal. Mathalul mu'minin kamathalin nahlah. Perumpamaan orang beriman ini macam lebah. Macam mana lebah? Lebah tidak pernah memakan yang kotor. Yang dimakan lebah hanya nektar saripati bunga. Terbang dia, dicarinya bunga-bunga, dia pun hinggap, dihinggapnya, lalu diambilnya, disedotnya, dihisapnya saripati bunga. Sampai hari ini belum ada lebah yang tertangkap pakai sabu-sabu. Sampai hari ini belum ada lebah yang makan yang haram. Tak ada. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan orang beriman macam lebah, yang dimakannya yang baik-baik saja. Yang kedua, lebah tak pernah mengeluarkan yang kotor. Yang keluar dari lebah adalah madu yang sudah mengalami proses, lalu kemudian itulah yang dimakan oleh manusia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fihi shifa, dia penawar segala macam penyakit. Apa kata Nabi dalam hadis? Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu memakai 2 penyembuh. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Asal, madu. Ada orang yang sakit, ingin sehat, diminumnya lah madu, berdoa dia kepada Allah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, sembuhkan aku, bismillah. Begitu diperiksa ke rumah sakit, kata dokter, bertambah penyakit satu lagi, diabetes meletus. Padahal sudah ada pula sarangnya di dalam, ada di dalam botol itu sarang lebah. Rupanya sarang lebah itu dikumpulkan, dimasak pakai gula merah, baunya bau madu. Maka yang melakukan ini neraka jahanam tempatnya. Yang memalsukan madu sindikat ini, maka tak bisa minta ampun pakai sholat sunat taubat. Kalau yang membeli madunya itu 100.000 orang, berarti 100.000 orang itulah yang akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya terbang, puasanya melayang, infak sodakohnya hilang. Bagaimana cara dia minta maaf?
maka dia mesti membuat satu video khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pembeli-pembeli madu. Aku minta maaf ampun kepada kalian. Apakah kalian memaafkan aku? Kata pembelinya, balikkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mempermudah-mudah agama. Katanya cukup dengan istighfar selesai. Agama Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Islam. Memang betul, agama ini mudah. Tapi kalau terkait dengan manusia, tak bisa sekedar minta maaf, tak bisa sholat sunat taubat. Kalau kepada Allah, mandi taubat. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di sungai dekat. Habis pengajian nih, mandi ke sungai. Hilang dosa kalau mandi taubat Pak Ustaz. Kalau ke tengah bukan cuma dosa, orangnya hilang sekalian. Namin muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, berarti sudah mati. Summa yusalli rak'ataini li sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Menjelang bulan suci Ramadan, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tak lama lagi malam nisfu Sya'ban, hari tanggal 7 Selasa malam Rabu menurut perhitungan insyaallah. Maka pada malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin 3 kali, berzikir, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah amalan kalangan salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama dulu kalangan salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Begitu kata Imam Al-Qastullani. Kata Imam Al-Qastullani dalam syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah, kalangan salaf menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Mereka memakai jubah kebesaran. Jubah itu memang kebesaran karena ukurannya rata-rata XL, besar dia. Lalu kemudian mereka memakai celak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ismit untuk mengobat mata. Mereka memakai bukhur, dipakai itu bukhur. Saya ini orang kampung tak tahu. Waktu kecil dulu asal wirid Yasin bakar kemenyan. Asal wirid Yasin bakar kemenyan di kampung. Sesudah di kota dipermasalahkan orang pula. Tak boleh manggil hantu jelangkung, kata dia. Kita tak tahu, akhirnya tak dipakai lagi. Rupanya kemenyan itu getah kayu di Yaman. Dipakai untuk harum-haruman. Kenapa dipakai waktu wirid Yasin? Karena malaikat suka yang wangi-wangi. Kenapa tak pakai gaharu? Mahal. Gaharu mahal. Sekarang gaharu siapa yang memakai? Orang-orang kaya pakai minyak gaharu, pakai kayu gaharu. Di Makkah, di Madinah. Di Makkah tak ada pokoknya, di Makkah tak ada dahannya, di Makkah tak ada batangnya, tapi kayu keringnya ada. Kenapa bisa ada di Makkah? Duit mereka banyak. Didatangkan gaharu dari India, dari Kalimantan, berdatangan semua ke sana. Dikasih mereka lah saya 1 minyak. Ustadz Somad, ini memang niat saya lama. Ini minyak ini saya kasih khas untuk Ustadz Abdul Somad. Berapa harganya tuan? Harganya Ustadz $1.000. $1.000? Mak, 15 juta nih saya bilang. Begitu dikasih saya simpan sekarang. Tak saya bawa keluar. Karena nanti kalau dipakai diminta jamaah menetes air mata kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka kepada harum-haruman. Orang beriman itu yang diciumnya harum, yang dimakannya baik, yang keluar pun baik. Maka jangan heran kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang aja semua. Itu dapat dipastikan bahwa yang dimakannya itu tidak baik. Itulah mengapa kita tak boleh memakan binatang bertaring. Kenapa? Karena takut mempengaruhi perbuatan. Datanglah orang bertanya kepada ulama kita, kenapa ayam boleh dimakan? Kenapa khinzir tak boleh dimakan? Ulama tak boleh marah-marah, dia senyum aja. Coba ambil ayam, habis itu ambil khinzir. Khinzir itu bada teba baya bawabi. Khinzir bahasa Arab. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diambil ayam,
ambil 2 ayam jantan, ambil 1 ayam betina, masukkan 1 kandang. Belaga ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan untuk merebut ayam betina. Begitulah cemburunya ayam. Maaf cakap, diambil khinzir jantan 2, diambil khinzir betina 1. Tak ada mereka berkelahi, bekerja sama dia. Maka dilarang makan khinzir karena takut tak ada cemburu. Dan informasi terbaru, binatang yang homo, yang LGBT, khinzir nih. Itu maka orang makan khinzir ini agak-agak melambai dan pengaruh makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang makan yang bertaring, makan yang bercakar tajam? Karena mempengaruhi sifat dan perbuatan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan madu lebah, yang dimakannya baik, yang keluarnya baik. Yang kedua, yang ketiga, lebah bersarang di kayu tualang yang tinggi. Belum pernah rasanya ada lebah bersarang di batang ubi, tak ada. Lebah tak mau bersarang di ranting yang lapuk, dia bersarang di dahan yang kokoh. Kenapa dibuatnya tinggi? Karena dia tidak mau diganggu orang, dan dia tak mau mengganggu orang. Dia tidak mau merusak. Belum ada lebah yang bersarang hingga patah ranting kayu, tak ada. Dicarinya kayu yang tinggi, bersarang dia di sana. Maka kalau kita tebang kayu tualang, maka sesungguhnya kita sudah membunuh lebah. Akhirnya pindah lebah. Di beberapa kota saya tengok ada lebah yang bersarang di mall. Bersarang dia di bawah perpustakaan. Kenapa? Karena rumahnya sudah dihancurkan. Lalu kemudian yang keempat, lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau sarangnya diganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau menyelam ke dalam sungai Kapuas. Dikejarnya, begitu menyelam ke dalam, ditunggunya. Begitu kepala muncul, disengat. Di ujung ekor belakangnya ada senjata pamungkas terakhir, tajam dia, sengatan lebah. Sengatan ini dipakai hanya sekali seumur hidup. Kalau lebah sudah memakai sengatnya, sesudah itu dia akan mati. Kenapa? Karena kalau sudah dia sengat, dia terbang, maka lepaslah dari perutnya dan dia akan mati. Bagi lebah lebih baik hidup mulia, dan kalau mati, matinya mati syahid. Lebah tahu kalau dia udah menyengat, dia pasti akan mati. Tapi bagi dia tak ada gunanya hidup terhina. Sarang sudah diganggu, madu sudah diambil, hidup lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ini biasanya diucapkan jomblo yang calonnya diambil orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebah itu kalau dia mati, mati syahid. Kenapa? Karena dia membela harkat martabat dirinya, hormatan dirinya, rumahnya, bangsanya diganggu, dan dia tidak mau itu. Nabi itu kalau memberikan perumpamaan, betul, di antara mukjizat Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Arti jawami'ul kalim, kalimatnya pendek tapi penjelasannya panjang. Hanya 1 kalimat yang keluar dari mulutnya. Perumpamaan selesai sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Insyaallah bulan Oktober nanti Ustaz Abdul Somad akan umrah. Mudah-mudahan berjumpa pula kita di Makkah Madinah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau negara, negeri, kota, kerajaan kita dibangun oleh orang-orang yang soleh, membangun masjid, kalau belum bisa membangun, jangan merusak. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan hatinya. Adik-adik yang belajar di kampus, yang masih sekolah di pondok pesantren, prinsip dengan orang tua ini, kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan susahkan hatinya. Karena kalau kita susahkan hatinya, nanti anak kita pun juga akan menyusahkan hati kita. Karena ada satu dosa, kalau dibuat di dunia, akan dapat juga di dunia. Jangan heran kalau ada orang pemabuk, kalau ada orang pezina, hidupnya senang di dunia, nanti di akhirat dibalas Allah. Tapi untuk khusus durhaka pada orang tua, akan didapat di dunia. Di akhirat dapat lagi Pak Ustaz? Dapat. Loh, di dunia udah dapat, kenapa akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, dan anak-anak kita pun insya Allah akan mendapatkan bakti yang sama kepada kita insya Allah. Mengadulah seorang kepada saya,
Anak saya nih Pak Ustadz, tak senang diam saya dibuatnya, ada aja tingkah lakunya. Lama saya merenung. Tolong doakan Pak Ustadz. Insya Allah saya bacakan Al-Fatihah, saya solawatkan, saya doakan. Ingat saya ucapan orang tua dulu. Oh, dia ini pun dulu begitu juga memperlakukan orang tuanya. Apa yang kau lakukan terhadap orang tuamu, maka itu pula lah yang akan dibalaskan anak-anakmu. Dalam Islam tak ada karma. Dalam Islam adalah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita dulu pernah silap, kita pernah lupa, kita pernah salah, orang tua sudah meninggal dunia, jangan putus harap. Karena saat pernah datang menjumpai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atau sadaqu anha, apakah boleh aku bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah saat untuk emakku, ya, sampai pahalanya Rasulullah, sampai kata Nabi. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Saat pun balik ke rumah, diambilnya cangkol, digalinya sumur, diwakafkannya sumur itu. Jamaah tak perlu mencari cangkol, tinggal panggil, assalamualaikum, sumur bor siap. Bangunkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren santrinya 1000, WC-nya 5. Bayangkan santri mengantri, bayangkan santri tak dapat ke toilet. Maka kalau dibangunkan ini, niatkan untuk almarhum almarhumah. Tapi rasanya di Pontianak tak perlu lagi membuat sumur. Kenapa? Pandang ke kanan, sungai seluas-luas. Jadi tidak selamanya habis waktu. Hah? Terbit matahari. Saya tahu, pura-pura bertanya aja. Terbit matahari. Asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi. Lalu orang pun mengambil kesimpulan kalau berbunyi berarti terbit matahari. Sampai akhirnya suatu hari tak berbunyi dan matahari tetap. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Ada tua mati, ada tua mati, ada tua mati. Lalu orang mengambil kesimpulan bahwa mati itu menunggu tua, padahal banyak yang muda mati. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan dari sesuatu kebiasaan. Dia berbunyi, terbit matahari, sampai akhirnya terbit matahari tanpa dia berbunyi. Kenapa? Karena dia lebih dulu mati, habis baterainya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengambil kesimpulan dari data-data yang tidak sesuai. Kenapa? Karena tak semua data menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan kita tentang bahwa mati menunggu tua tidak selamanya benar. Covid mengajarkan pada kita bahwa tidak menunggu tua, lebih sehat. Berapa banyak tetangga, kawan, tetangga, jiran, satu sekolah, keluarga kita, handai tolan, kerabat kita sehat walafiat, tapi sudah mendahului kita. Kenapa kita masih hidup di bulan Sya'ban ini? Apa yang diinginkan Allah kepada kita di bulan Sya'ban ini? Yang diinginkan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak orang sekarang salah jawab. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Apa rahasianya Pak? 4 sehat, 5 sempurna. Kalaulah orang sehat karena olahraga, kenapa banyak orang habis olahraga jogging mati? Tapi jangan ini dijadikan dalil untuk tidak olahraga. Kok kenapa tak jogging? Kata Ustaz Somad, nanti habis jogging mati. Dipotong ceramah saya. Jangan potong ceramah Abdul Somad, nanti menimbulkan fitnah. Tonton edisi lengkapnya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini orang-orang yang sudah lulus dari fit and proper test, insya Allah. Amin. 300.000, mohon maaf menyinggung perasaan tak layak diucapkan, sperma menyembur, tapi yang jadi cuma 1. Di antara 1 itu berapa yang prematur keguguran, yang lahir berapa yang kecelakaan, yang sempat remaja berapa yang mati karena overdosis, berapa yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Lalu kita bisa hidup sampai subuh ini. Berapa yang mati karena makanan, diabetes, gula darah, jantung koroner, macam-macam karena makanan. Sampai akhirnya hari ini orang takut makan. Dulu waktu kecil disuruh makan,
Semuanya makan, suruh makan nasi, makan mie pun pakai nasi. Setelah besar tak boleh pula makan nasi, takut gula, takut kolesterol. Akhirnya lahirlah generasi yang confused, generasi yang membingungkan, bingung. Tapi bagi saya orangnya tak bingung, apapun saya makan. Ustaz Somad udah ada pantangan? Ada, saya bilang. Apa pantangnya? Pantang dekat, asal dekat habis. Karena Allah mengatakan kulu, makanlah, wasrabu, minumlah. Yang tak boleh itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Asal makan cukup, makan secukupnya saja, minum secukupnya saja, maka insya Allah badan akan sehat. Dan kalau sudah sehat dipakai untuk ibadah. Kalau sampai makanan yang kita pakai ini tak kuciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalau memang hidup ini untuk beribadah, lalu bagaimana dengan yang punya toko? Bagaimana dengan yang punya kebun sawit, kebun karet? Bagaimana dengan yang punya sampan perahu untuk ke laut menangkap ikan? Menangkap ikan pun juga adalah ibadah. Loh, kok bisa nangkap ikan ibadah? Karena mencari rezeki yang halal untuk makan anak sekolah, bangun rumah, langkahkan kaki ke laut. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi nanti sampai waktu sholat tetap cari arah kiblat. Oh, matahari tenggelam sana, agak ke kanan sedikit, tetap sholat. Jangan gara-gara ini ditanya nanti sama istrinya, abang waktu di laut kemarin tak ada sholat. Kata Ustaz Somad, ke laut pun ibadah. Masa kantor dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, lembur sampai malam, bernilai ibadah dengan syarat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad mengatakan di kantor ibadah, lalu masjid, surau, musola, di kantor dinas tak ada yang sholat zuhur. Ayalah salat. Berapa banyak di kantor-kantor dinas, dia yang muazin, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang bersihkan musola itu. Tak ada jamaah. Pas ditanya, kenapa kalian tak sholat? Kata Ustaz Somad, di kantor pun juga ibadah. Ada yang namanya ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran. Itu ibadah mahdoh, pure, murni, memang betul-betul ibadah. Tapi ada perbuatan, makan, minum, bernilai ibadah. Makan, maaf cakap, binatang pun makan, orang kafir pun makan. Tapi kenapa makan kita ibadah? Makan kita ibadah karena disebut nama Allah, Bismillah. Allahumma barik lana, bacaan juga. Tapi katanya hadisnya dhaif Pak Ustaz. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. Allahumma lakasumtu dhaif. Allahumma barik lana dhaif. Awaluhu rahmah, awsatu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar, dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, dhaif. Oh, ada itu Pak Ustaz? Ada dalam hadis, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu, sekarang tak perlu lagi karena Cina sudah datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat ini melalui lisan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Di Madinah itu banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Datang Umar membawa lembaran-lembaran Taurat. Kata Nabi, apa itu Umar? Ini Taurat ya Rasulullah. Sini. Diambil, disobek Nabi. Apa kata Nabi? Laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, Musa pun ikut aku. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman sebelum hari kiamat, Nabi Isa akan turun, tidak membawa syariat baru, dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umur paling pendek, badan paling kecil. Umur umatku ini kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Nabi Nuh 950 tahun.
Bayangkan kalau kita macam Nabi Nuh, berapa kali ganti KTP? 950 tahun. Kita 60 tahun kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada di antara bapak ibu ini sekarang yang udah 62 tahun 11 bulan, umur tidak menengok akte kelahiran. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok tua muda. Apa kata orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Mumbang itu artinya kelapa muda yang busuk, jatuh juga. Kalau kita tegak di bawah pokok kelapa, bukan cuma kelapa tua yang jatuh, mayangnya pun jatuh juga ke bawah. Tapi ada kelapa tua tak jatuh-jatuh, dijolok pun tak jatuh, disinso batangnya baru jatuh. Artinya apa? Saya tak pernah berpikir bahwa umur saya 60-70. Dulu begitu. Saya akan mati tahun 2040. Lahir 1977, 2040, 63 tahun. Dulu saya berpikir begitu. Lama-lama saya tahu pikiran ini salah. Aku bisa malam nih ya Allah, maka aku istirahat dari dosa-dosa. Kalau hidup aku besok pagi ya Allah, berarti bertambah amal soleh. Tadi terbuka mata, alhamdulillah masih hidup lagi. Buka mata tengok jam dinding, alhamdulillah. Buka mata tengok AC, alhamdulillah. Buka mata tengok TV, alhamdulillah. Sampai masanya nanti buka mata gelap, tiba-tiba terdengar suara marab buka. Saat itu menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan kami lagi ke dunia. Na'mal solihan, kami ingin beramal soleh. Bisa kita lagi balik ke dunia? Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Menetes air mata darah, minta balik ke dunia. Apa kata orang-orang yang dikubur itu? Ditanya Allah Ta'ala, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Apa kata jenazah? Hidupkan kami lagi ya Allah. Kalau kalian ku hidupkan, kalian mau apa? Kata jenazah-jenazah, hidupkan kami ya Allah ila ajalin qarib. Kejam, tak bisa sejam, semenit pun jadilah. Kata Allah, kalau ku hidupkan kalian semenit mau apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka cuma dua, mau bersedekah dan mau jadi orang soleh. Itulah mengapa kita minta anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Itulah mengapa kita minta jadi orang soleh. Selesai wudhu menghadap ke kiblat, asyhadu an la ilaha syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Karena hanya orang soleh lah yang didoakan dalam sholat. Orang soleh didoakan dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Syarat soleh, soleh akidahnya. Jangan sampai ikut aliran sesat. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis. Sedangkan akidah kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Soleh ibadahnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah. Soleh puasanya Ramadan, puasa yang tinggal-tinggal dulu. Masih ada kesempatan untuk mengqadha puasa yang lalu-lalu tinggal. Ibu mengandung anak 30 hari tak puasa. Lahir anak tahun pertama 30 hari tak puasa. Anak disusukan 2 tahun 30 hari tak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Anak ibu berapa? 13 Pak Ustaz. Kalau suaminya soleh, dia akan ingatkan, ingat puasamu, kamu mesti ganti, kamu mesti qadha. Saya ini mau mendengar ceramah Ustaz, mau meringankan beban Ustaz. Mendengar ceramah Ustaz subuh ini bertambah beban saya 90 hari. Puasa qadha itu tak terasa kalau dilaksanakan dengan puasa Senin Kamis. Laksanakan puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 1 bulan, 8 hari, 10 bulan, 80 hari, 11 bulan, 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari. Maka orang yang istiqamah puasa Senin Kamis, badannya sehat, akalnya sehat, takwa kepada Allah,
dan utang anaknya lunas selama 1 tahun, dan ada bonus belanja berkurang. Baik, apa salahnya? Niatnya Pak Ustaz, niatnya qadha, tak perlu niatnya disebut aku qadha hari ini bercampur dengan puasa Senin Kamis, bercampur pula dengan puasa Rajab dan Syaban. Nah, cukup dengan niat qadha, qadhanya lapat, qadhanya lunas, dan insya Allah dapat pahala puasa sunat. Almarhumah emak saya sampai meninggalnya pas hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan niat puasa hari Senin. Karena memang saya sampaikan ke dia, saya semua pengajian ini ke dekat-dekat dulu, ke keluarga-keluarga dulu. Karena jangan kita menceramahi orang keluarga dekat kita. Mak, dulu waktu mengandung aku berapa hari tak puasa? Oh, kau dulu waktu dalam kandungan sakit-sakit aku tak bisa puasa. Maka diqadha dengan niat puasa Senin Kamis. Karena dia tak tahu hitungannya, diqadhanya terus sampai tua. Umur 70 saya tanya, kalau tak sanggup nanti kubayarkan fidyah. Karena dalam Quran dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta, karena penyakit yang tak sembuh-sembuh, maka dia membayar fidyah. Insya Allah aku masih sanggup, maka sanggup berpuasa. Kalau keadaan musafir, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Bagaimana kalau mati belum mengqadha puasa? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Jadi kalau kita pulang nanti ke rumah, buka laci orang tua, dapat catatannya, waktu dulu aku meninggalkan puasa, sudah aku qadha, masih ada 30 hari lagi. Maka teleponlah abang, adik, kakak, suruh datang semua, bilang ini kita mau menyambut puasa, ada yang mau kita bagi-bagi nih. Insya Allah mereka datang semua. Disangkanya mau bagi cincin, rantai, gelang, surat tanah, dia tak tahu mau bagi utang puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluarga kita sehat walafiat, anak-anak kita diselamatkan dari bahaya akhir zaman, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari LGBT, diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari ganja, diselamatkan dari sabu-sabu, diselamatkan dari khamar, diselamatkan dari pergaulan bebas. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.